saya orang yang setelah saya dewasa merasa dia tuh sabarnya luar biasa gitu. Ketika dia bekerja tuh kalau kita recokin tuh nggak pernah marah. Saya di pangku suruh ngetik, kan gitu, bantuin ngetik gitu. Kamu ketik A gitu, B gitu. Gitu. Padahal kan kalau dengan mesin ketik manual yang model kayak gitu tuh kalau salah susah banget kan. Kalau salah kan memperbaikinya susah, nggak kayak sekarang gitu. Kayak kita pakai mesin. Makanya ketika saya sudah bekerja pakai komputer, ya ampun bapakku dulu sabar banget ya. Kalau saya kerja direcokin anak saya pasti nggak mau gitu. Sedikit sebenarnya ya. Ya saya tahu dia bapak saya. Kecuali itu ya itu dia. Saya tahu dia ketika itu ya. Ketika itu saya hanya tahu dia aktif di Lekra. Dia bekerja di Harian Rakyat sebagai anak-anak, itu yang saya tahu. Lalu ya belakangan dia menjadi menteri, saya tahu. Itu aja sebetulnya kalau mengenai pekerjaan dia. Kegiatan dia sebagai pimpinan partai itu baru saya ketahui ketika saya belajar sejarah di SMP. Jadi saya buka buku sejarah ketika sampai di bab itu, lalu saya melihat ada 3 foto, Aidit, Nyoto, Lukman, Nyoto, ada 3 itu gitu. Oh, barulah dari situ saya sedikit-sedikit mulai tahu kenapa kemudian saya harus pergi dari rumah, kenapa saya kemudian pernah mengalami penahanan bersama ibu dan adik-adik saya. Itu saya ketahui baru kemudian. Gitu. Teman-temannya bapak saya sering ke rumah pasti saya tahu. Tapi dalam kegiatan apa itu yang saya nggak ngerti gitu. Zaman anak-anak itu pokoknya taunya itu tamunya bapak saya. Nggak banyak ya, saya nggak begitu tahu. Pokoknya kalau datang ya udah itu temennya bapakku gitu. Itu Om Aidit, itu Om Lukman, itu Om Disman kayak gitu tahu. Tapi saya nggak begitu nggak punya kesan tertentu sih gitu. Tanggal 2 bapak saya pulang. Tanggal 2 bapak saya pulang. Terus saya nggak tahu prosesnya gimana, pokoknya kami harus pergi dari rumah. Kami dibawa pergi dari rumah itu. Sampai akhirnya terpisah dari bapak saya, ibu saya, dan anak-anak. Tinggal di sebuah rumah di Gunung Sahari itu. Tentara lah. Tentara, Angkatan Darat. Terus ya udah, semua dibawa ke penjara gitu.
dimasukkan satu sel, tempat sel ibu-ibu ya, sel perempuan ya, semuanya jadi satu gitu, seadik-adikku gitu. Ya ada banyak perempuan, saya nggak ingat sih ada berapa, tapi ada banyak penghuni lain sudah ada nempatin situ. Selnya memang ya bisa pakai rame-rame, jadi lumayan besar meskipun akhirnya kalau tidur ya harus empet-empetan gitu. Dekat dengan kantor yang dipakai untuk interogasi, dekat sekali. Jadi kalau orang habis diinterogasi, disiksa, keluar, itu saya lihat gitu. Saya lihat. Nah itu bagian yang sampai sekarang membuat saya trauma pada melihat yang berdarah-darah. Macam-macam. Kalau yang nyata saya lihat sendiri dan saya pahami waktu itu hanya cambuk yang bentuknya dari ekor ikan pari. Nah itu soalnya karena ada di meja dan saya kalau pagi itu membersihkan meja itu kan, suruh membersihkan ruangan itu gitu loh, buangin puntung rokok gitu kan, nyapu gitu. Kalau pagi itu tugas saya tuh. Ada tahanan perempuan yang bertugas, lalu saya disuruh bantuin gitu. Nggak lama kok, kami mungkin sekitar beberapa bulan ya, 3 bulan atau lebih. Mungkin saya agak lupa, tapi kalau nggak akhir tahun, awal tahun itu kami dijemput sama kakak ibu saya dari Solo. Bapak nggak ketemu lagi. Bapak saya nggak pernah ketemu lagi. Terakhir ketemu di Gunung Sahari itu sempat nengok malam-malam sekali. Udah. Sejak itu kalau saya nggak pernah tahu lagi bapakku ada di mana. Kalau ibu saya kan masih ditahan beberapa kali lagi gitu. Dan ibu saya itu nggak pernah diperiksa loh. Paling 1 kali 2 kali gitu. Itu di Jakarta pernah lah diperiksa 1 kali gitu. Di Semarang saya nggak tahu diperiksa nggak. Selebihnya udah cuma disimpan aja. Bisa sudah tidak pernah menang? Nggak tahu. Nggak ada kabar beritanya. Dan nggak jelas juga, versinya banyak. Pokoknya terakhir itu kan kalau yang diketahui jelas itu terakhir ikut sidang kabinet terakhir di Bogor. Sidang kabinetnya Soekarno terakhir di Bogor. 6 Oktober itu sidang terakhirnya. Bersama Lukman dia datang, nah pulang dari situ sudah. Oh apalagi adik saya tuh dikasih lihat fotonya, bapakku aja nggak kenal kok. Yang kenal cuman yang gede 3, ke-1, ke-2, ke-3. Ini 2, 3 ini laki-laki. Itu selalu dibilangnya dulu tuh 3 besar yang sudah diajak kemana-mana. Mengumpulkan juga sebetulnya novel-novel yang ada hubungannya dengan yang berlatar belakang peristiwa 65 seperti ini, tapi nggak banyak yang di luar sih seperti ini. Aduh nggak sampai deh. Ada Merdeka Square, ada pulangnya nggak ada di sini. Wow, ini berarti gitu yang menyebabkan saya
seperti ini sekarang hidupnya. Tapi saya belum nggak ngerti juga tadinya kenapa sih bapak saya dicari-cari, itu saya nggak pernah ngerti. Cuman saya tahu bahwa kita akhirnya harus meninggalkan rumah, harus pindah-pindah gini tuh karena bapakku. Tapi karena bapakku kenapa tuh saya nggak ngerti. Ketika belajar di SMP itu, meskipun saya juga nggak percaya bapakku ada kaitannya dengan pembunuhan jenderal itu, tapi setidaknya oh ini gitu, menjelaskan kepada saya bahwa ini loh peristiwanya gitu, yang menyebabkan hidup saya seperti ini gitu. Iyalah, pokoknya ada tulisannya Aidit, Lukman, terus Nyoto bertiga gitu kan, Gembong PKI tulisannya kan gitu. Makanya kalau anak-anak saya, karena kami kan dari kecil udah tahu mereka, kalau bercandain eyangnya tuh gitu, ih eyang istri Gembong PKI gitu. Ya biar kamu kan cucunya, kalau ibu saya gitu. Pihak-pihak tertentu kalau tahu siapa saya, kadang saya sebenarnya bersyukur keluarga kami itu memahami dan tetap menerima kami gitu. Pada saat-saat zaman Orde Baru itu, mereka yang kerja di pegawai negeri, jadi pegawai negeri itu pasti was-was kalau diketahui punya saudara kami gitu, karena mereka bisa dicap tidak bersih lingkungan toh. Sekarang pun gitu, meskipun ada yang benar baik gitu, tapi juga ada yang dan itu tidak hanya orang yang bodoh-bodoh. Saya pernah harus pergi dari sini beberapa bulan. Yang membuat lebih ringan karena saya sudah bisa memiliki identitas saya sendiri gitu. Saya kan pakai nama saya Svetlana aja baru tahun 87 loh. Itu juga karena tidak seizin ibu saya nggak boleh saya pakai nama Svetlana, takut dia. Karena itu namanya Rusia banget kan. Tapi setidaknya saya sudah bisa tampil sebagaimana saya adanya gitu. Itu yang paling berat buat saya, itu menyembunyikan identitas sebetulnya.